Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah kewarganegaraan akan melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa atau kakak tingkat kita yang telah sukses mengikuti mata kuliah kewarganegaraan. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang semester berapa? Sekarang ini saya memasuki semester 8. Semester 8. Iya. Nama Abang lengkapnya siapa? Kalau boleh tahu biar mereka juga pada tahu nih nama Abang siapa. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdul Rodri. Nah, saya ini merupakan mahasiswa PGSD Uningga angkatan 2021 dan pada saat ini saya menempuh pada semester 8. Semester 8 Iya. keren ya. Bentar lagi wisuda ya Bang. Amin. Kalau boleh tahu dulu masuk PGSD jalur apa? Abang dulu jalur UTBK. TBK. Iya. Berarti Abang udah banyak merasakan suka duka di PGSD ya Bang? Lebih banyak duka. Lebih banyak duka? Aduh, kacau men. Oke Bang, di sini kami mau bertanya sebagai mahasiswa yang telah sukses melaksanakan dan mengikuti pembelajaran di mata kuliah kewarganegaraan, hal apa yang sudah Abang terapkan untuk mencerminkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan bagaimana cara Abang merealisasikannya dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah saya mengikuti mata kuliah kewarganegaraan ini, saya ingat betul salah satu materi yang saya ingat itu tentang wawasan Nusantara. Nah, setelah saya mengunyah materi tersebut, saya menyadari bahwa pentingnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap keberagaman nasional. Nah, saya mengaplikasikan pemahaman saya dalam contohnya dalam kehidupan kampus, di mana pada kehidupan kampus kita kan menghadapi mahasiswa yang dari berbagai daerah, ada yang dari Kerinci, Merangin. Nah, dari situ saya lebih menghargai dan lebih berusaha untuk membaur bersama teman-teman semuanya. Tanpa memilih-milih teman tanpa pandang bulu yang mau suku bangsanya apa, rasnya apa. Bahkan di PGSD pun katanya ada yang dari Papua ya Bang. Iya. Nah, jadi gimana tanggapan Abang? Soalnya kan kita emang latar belakangnya emang berbeda jauh banget sama kita yang di Sumatera. Iya. Ya itu saya setelah mengenyam mata kuliah ini saya berusaha merangkul semuanya tanpa bermain hanya pada satu kelompok atau satu daerah gitu. Jadi saya berusaha mengajak semuanya. Pertanyaan kedua, Untuk pertanyaan yang kedua nih Bang, Ya. sebagai calon pendidik anak bangsa nih, menurut Abang tantangan apa aja sih yang akan dihadapi oleh seorang guru dalam mengajar para siswa yang beraneka ragam seperti ras, budaya, agama, dan sukunya? Dan bagaimana cara Abang menjelaskan pada mereka bahwa perbedaan tersebut bukanlah hal yang harus diperdebatkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kan pernah mengikuti salah satu program pemerintah, yaitu program Hapus Mengajar. Nah, di situ saya mengajar sekolah, di mana pada saat saya mengajar peserta didik, di mana peserta didik itu memiliki latar belakang yang beragam, di mana ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, dari Medan, dan lainnya. Nah, hal tersebut menjadi tantangan untuk menyelaraskan perbedaan dari latar belakang tersebut menjadi satu gitu. Nah, cara saya untuk mengatasi hal tersebut ya itu saya salah satunya contohnya dari saya ini kemarin pengalaman saya menceritakan tentang keberagaman kebudayaan. Nah, itu biasanya sudah ada materinya di buku itu. mungkin di ini ya Bang, di kayak pelajaran seni budaya dan tari itu bisa juga dikaitkan sama tentang keberagaman itu, kayak gimana cara, bener nggak? Gimana cara, kan ada pembelajaran seni budaya di sekolah dasar. Nah, dari pembelajaran itu apakah pengalaman Abang, apakah pembelajaran seni budaya dan tari itu bisa mewujudkan rasa cinta tanah air terhadap anak-anak dengan budaya yang ada? Ya, soalnya kan
dari latar belakang yang berbeda tersebut, tentu saja budaya-budaya anak tersebut berbeda kan. Nah, jadi kita dengan seni budaya tersebut bisa menunjukkan salah satu, oh ini loh tari-tari dari daerah teman-temannya masing-masing. Oh, berarti itu bukan salah satu contoh realisasi di mata pelajarannya. Oh. Iya. Pertanyaan yang ketiga. Oke bang, pertanyaan saya di sini, apakah abang sudah pernah ikut serta menjaga integritas bangsa Indonesia? Kalau pernah, hal apa yang abang lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kami kali ini, kami akan mewawancarai seorang masyarakat di kuliah ini, dan kami berasal dari kelompok 1 mata kuliah kewarganegaraan, yang akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang wawasan Nusantara. Nah, pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu narasumber kami pada video ini, yaitu Kelvin Revaldo. Nama Kelvin Revaldo. Kalau boleh tahu Bang Kelvin ini umurnya berapa nih? Sekarang masih 20 tahun. Masih unyu-unyu ya, masih muda. Nah, kalau anak muda nih biasanya lebih tahu nih tentang wawasan Nusantara ya kan? Sedikit lebih paham lah. Nah, kalau boleh tanya nih ya, apa sih peran abang yang udah abang lakukan nih dalam masyarakat, dalam menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat? Ya, kalau untuk menjaga persatuan dan kesatuan di bermasyarakat, tentunya kita harus akur antar tetangga, antar masyarakat yang lainnya. Sepertinya sering mengadakan musyawarah, gotong royong, dan juga ikut berbakti sosial yang lainnya. Sih, karena kan kita harus menjaga silaturahmi juga ya, karena kan beragam ya kan masyarakat di Ya, Bunda ini bukan hanya dari satu suku atau satu agama aja, tapi Ya. beragam. Jadi sangat-sangat penting menurut saya, juga sangat penting ya. Jadi Jaga toleransi. upaya abang tuh berarti kayak misalnya kayak tadi kan abang sudah menjaga silaturahmi, terus menjaga toleransi antar umat beragama atau budaya yang lain. kalau jadi masyarakat abang tuh biasa ada nggak kayak kegiatan bareng-bareng yang meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan gitu? Itu biasanya ada untuk setiap weekend, itu biasanya ada diadakan royong sekali lingkungan di daerah tempat kita tinggal. Itu biasa dipimpin oleh Biasanya itu langsung ketua RT yang turun. Nah, sebagai masyarakat ya, dan juga sebagai seorang anak muda lah ya, sejauh mana sih wawasan Nusantara tuh bagi abang? Sejauh mana abang paham tentang wawasan Nusantara? Ya, sebagai masyarakat, wawasan Nusantara itu sangat penting dalam memahami kesatuan dan integritas wilayah Indonesia, dan juga wawasan ini membantu kita untuk mempromosikan seperti kekayaan budaya dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terus, apa ada kontribusi yang telah abang lakukan dalam meningkatkan wawasan Nusantara di kehidupan masyarakat? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ya seperti mengikuti kegiatan sosial, mempromosikan kesatuan dan persatuan, membagikan informasi tentang wawasan Nusantara kepada masyarakat, dan berpartisipasi dan diskusi dalam kegiatan yang mempromosikan kesadaran masyarakat ataupun kesadaran nasional tentang pentingnya wawasan Nusantara. Bagaimana sih wawasan Nusantara dapat membantu meningkatkan kesadaran abang akan pentingnya keberagaman budaya di lingkungan abang? Ya, untuk meningkatkan kesadaran akan keragaman budaya, wawasan Nusantara dapat membantu meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya keragaman budaya di lingkungan saya dengan memahami kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Saya dapat memahami pentingnya menghargai dan memahami budaya lain. Ya, tentunya kan bukan budaya kita aja gitu. Jadi kita harus juga memahami pentingnya budaya orang lain ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau di sekitaran abang tuh
banyak tuh kayak Kalau seperti dari lingkungan abang sendiri. ya ada juga yang lingkungannya tuh orang Batak, orang Minang gitu kan. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan di lingkungan masyarakat. Jadi menurut abang penting ada wawasan Nusantara ini untuk memahami antar suku gitu kan. Jadi kita tuh dapat saling menghormati dalam sebuah perbedaan itu kan. Ya betul. Jadi itu abang berarti agak-agak mungkin sedikit tahu lah kan kalau misalnya sering mendengar orang berbahasa Minang, orang bahasa Batak kan. Ini abang paham gitu kan tentang perbedaan. Pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana Abang melihat masa depan wawasan Nusantara dalam konteks pembangunan nasional khususnya di Indonesia lah Bang, di daerah di lingkungan Abang itu aja? Ya yang penting itu ya kesadaran dulu dari masyarakatnya, tentang wawasan Nusantara ini. Ya seperti dalam kesatuan dan integritas wilayah tadi, kita memahami wawasan Nusantara itu, dan kita juga dari wawasan Nusantara itu kita bisa meningkatkan yang namanya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jadi mulai dari Kesadaran masyarakat itu. lalu menurut Abang bagaimana wawasan Nusantara itu bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasanya cinta kita terhadap tanah air? Ya dengan memahami kekayaan budaya, tentunya kan kita kan beragam kan, kita harus memahami kekayaan budaya dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan mempromosikan kesadaran dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan tadi dalam berinteraksi antar umat beragama, umat beda budaya gitu kan. Ya, dan juga kita harus memiliki yang namanya cinta tanah air yang kuat Nah, ini harus ditumbuhkan dalam diri kita sendiri. Kalau kita tahu tentang kayak seberagam apa Indonesia itu juga bisa meningkatkan cinta kita ya Ya. terhadap tanah air, melihat keindahan Indonesia yang berbagai macam suku, bangsa, agama. Dan budaya juga kan. Dan kalau misalnya di daerah abang tuh, di lingkungan abang tuh kira-kira ada nggak masalah-masalah yang terjadi? Ya yang namanya Masalah. bermasyarakat itu ya tentunya ada sedikit salah pahamnya gitu kan, tapi ya kita harus cepat memahami dan cepat menyelesaikan dari mana masalah itu, sumber masalahnya. Ya kalau apalagi kalau antar umat beragama berbudaya itu kan sensitif, jadi kita harus cepat mereda itu. Kalau abang sendiri atau abang mungkin pernah bermasalah masalah ini? Kalau saya sendiri Belum pernah. alhamdulillah nggak pernah. Dan jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke bang, pertanyaan selanjutnya bang, menurut abang seberapa penting sih wawasan Nusantara sebagai rakyat Indonesia? Kalau pentingnya wawasan Nusantara itu ya sangat penting ya, saat kita memahami kesatuan, tentang perbedaan budaya, adat-adat gitu kan. Juga kita harus menjaga persatuan itu serta meneruskan yang namanya kekayaan adat dan budaya di Indonesia itu juga harus dijaga. Jadi kalau dengan wawasan Nusantara itu penting kita memahami bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia ini. Mungkin Abang kan sebagai masyarakat di lingkungan Abang, apakah Abang pernah melakukan ataupun menjaga persatuan-kesatuan di lingkungan masyarakat? Ya tentunya tadi kan dengan yang ada namanya itu seperti musyawarah ataupun kumpul apa itu namanya, kumpul masyarakat itu kan biasanya itu kan seperti yasinan ataupun gotong royong itu kan sekaligus kita memperkuat tali silaturahmi, saling tegur sapa gitu kan ya, karena dengan tidak adanya seperti itu kan, apalagi di era sekarang kan pada sibuk kerja masing-masing gitu. Jadi dengan adanya yang seperti tadi itu kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan Nusantara tadi.
kegiatan-kegiatan seperti itu yang kayak gotong royong atau membuat kegiatan atau yang sebagainya? Ada nggak salah satu kegiatan tersebut? Biasanya ada tuh, pasti ada kan. Karena kan banyak juga kan anak muda zaman sekarang tuh yang kayak nggak mau gitu sosialisasi gitu kan. Banyaknya gitu, tapi terkadang kita melihat juga keadaan kita tadi kan, kalau sedang ada kerjaan ataupun apa itu kan, tapi kita harus tetap, yang namanya itu kan biasanya ada ketua ya, kita harus konfirmasi dulu gitu, atau izin, ada kesibukan gitu kan. Tapi ya kalau untuk ikut atau ikut serta itu pasti ikut. Kalau semasa-masa abang ikut tuh kira-kira budaya-budaya apa gitu yang abang temukan atau mungkin orang-orang apa gitu atau Ya, selama ini udah sejauh apa abang menemukan? ya kalau di lingkungan sekarang kebanyakan kan orang Minang, jadi ya kita harus bisa yang namanya mengikuti budaya mereka, tapi kan kita juga harus istilahnya namanya mempromosikan juga budaya kita tadi. Menghargai tapi tidak melupakan budaya kita Ya. juga ya kan. Kalau Bang Cia sendiri, kalau abang sendiri maksudnya abang dari daerah mana? Saya dari daerah Palembang, Melayu. Kalau di lingkungan abang kira-kira cuma abang sendiri yang orang Palembang atau mungkin ada orang lain? Ada juga orang lain, ya kan, yang sendiri. Kan sih karena abang kan jadi tahu abang bahasa Minang, budaya-budaya Minang. Enggak juga sih, karena ya Hanya kita sekedar menghargai. mengetahui dan menghargai gitu. Jadi nggak yang Namanya terlibat. iya, tapi ketika diperlukan ya apa salahnya kita ikut terlibat gitu kan. Ini menambah wawasan Ya. terhadap Nusantara ini kan ya. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa tanya dan ya, minta pendapat dari abang tentang wawasan Nusantara ini. Nah, sebagai abang yang sebagai anak masyarakat dan juga salah satu dari anak muda ya kan. Karena kalau misalnya orang-orang dulu tuh ya yang saya tahu juga kayak orang-orang dulu tuh dia nggak perlu diragukan soal wawasan Nusantara karena biasanya kalau orang dulu tuh dia lebih paham gitu kan. Nah, makanya kami mengambil narasumber seorang yang anak muda yang jadi kita bisa melihat dari sudut pandang abang tuh kayak gimana gitu tentang wawasan Nusantara gitu. Jadi kami bisa mencatat juga, melaporkan kan, terus mendapatkan kesimpulan tuh dari ini apa sudut pandang abang gitu kan. Nah, sepertinya sudah sampai pada penghujung wawancara. Kami mengucapkan terima kasih kepada abang sudah meluangkan waktunya yang super duper sibuk ya pasti kan kerja kan Iya. untuk memenuhi wawancara kami. Terima kasih banyak. Baiklah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Heri Usmanto SPD MPD, yaitu mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kami. Nah, di sini kami berada di rumah Pak Lurah atau Pak RW karena Bapak ini pernah menjabat sebagai lurah juga dan sebagai Pak RW. Dengan siapa Bapak? Saharudin. Bapak Saharudin. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baru pulang dari kantor ya Pak tadi? Jam 4 tadi pulang. Jam 4 pulang dari kantor. Nah, Bapak sekarang sebagai seorang lurah atau RW. Iya, mantan RW, Mantan RW, mantan lurah. Nah, apa sajakah yang Bapak ketahui tentang wawasan Nusantara Pak? Nusantara itu dah lupa-lupa ingat juga. Saya pernah juga belajar, tapi tahun 95 terakhir. Ini sekarang lah 2005 kan lah 20 Udah tahun. 30 tahun. 30 tahunan ya. 30. Kelas wawasan Nusantara itu apa ya? Lupa saya. Saya ingat lagi. Dulu pernah belajar Iya. waktu di SMA, Ya. kelas 3 salah pas tahun 95.
yang 495. Mungkin di sini Bapak sedikit menjelaskan wawasan Nusantara itu seperti yang ada di wilayah Indonesia itu Bapak, keberagaman budaya, suku, agama, terus rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita, terus Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. ya. Nah, terus itu Pak, bagaimana peran Bapak sebagai seorang lurah atau RW dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Kan yang mana kita tahu kalau Bapak sebagai RW atau lurah kan Bapak sebagai leadernya, ketuanya di masyarakat ini. Oh itu tadi saya jawab. Kalau sebagai lurah, kemarin otomatis kan saya kelurahan, mengepalai kelurahan, artinya saya nomor 1 di kelurahan. Jadi untuk itu saya mulai pertama mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kelurahan, kemudian mendekati tokoh masyarakat yang ada di RT yang ada dalam kelurahan. Setelah itu baru saya setelah mendekati, saya panggil semua ketua RT bagaimana untuk menjalankan program-program yang ada, sehingga ketentraman yang ada di kelurahan itu bisa berjalan, sehingga bermuara, berhasil, kemudian ada dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya. Berarti dalam menjalankan tugas Bapak juga sangat butuh peran RT Iya, Pak ya, karena nggak karena mungkin Bapak nggak sendiri mungkin, mengatur masyarakat yang banyak. Di kantor itu kan lurah ada sekretarisnya. Kalau saya berhalangan itu sekretaris, kemudian sekretaris ada kasih kepala seksi. Kalau sekretarisnya tidak bisa, saya amanatkan kepada kepala seksi yang membidangi, terutama untuk kesejahteraan sosial ada kasih kesos, untuk pembangunan ada kasih pembangunan, kemudian untuk ketertiban dan pemerintahan ada kasih pemerintahan yang ketertiban. Oke, selanjutnya Bapak, selama Bapak menjadi lurah atau RW, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menjaga kerukunan antar negara yang memiliki latar budaya dan suku yang beragam? Kan banyak ada suku Ya. Jawa, Kerinci, Jawa, Iya. gitu. di masyarakat Bapak gimana? Kalau itu tantangannya banyak, memang bermacam-macam suku itu ada semualah yang istilahnya kalau kita ajak ada yang lain lah. Nggak satu hati gitu Pak ya. Apalagi maaf ya, yang suku dari asli yang ada di Teratai ini banyak yang tidak mau, terutama yang apa nih, ya setelah orang itu 24 karat, orang asli Teratai kan itu rata-rata sedikit yang mendukung. Kemudian alhamdulillah untuk yang lain dari suku Jawa yang arah-arah ke sana tuh ke Sembilan dan Simbang Haru itu sudah mulailah memahami tujuan, sehingga tantangan itu agak kurang. Karena kalau di Teratai itu kan dia merasa dia tidak mau atau tidak mau, istilah itu kan kelurahan itu bukan punya orang, dia menganggap dia masih dia memiliki. Tapi sekarang itu kan sejak pemerintahan berubah dari desa ke kelurahan, otomatis semua itu kan diambil Pemda, tidak mau. Karena dulu di biasanya kan merasakan hal-hal yang di Teratai. Iya. Saya dulu di sini sejak tahun 96 saya suka sini, di standar SMA di arah Badang tuh, kan baru 1 tahun di sini 96. Kuliah di sini dari 96 saya sudah berdomisili di Teratai. Artinya saya sudah tahu watak orang Teratai. Makanya kemarin waktu saya jadi lurah, saya tidak terkejut. Nah, saya Sudah mengerti. sudah paham, sudah mengerti, dan ada tokoh masyarakat yang sudah kenal sama saya.
Untuk imam, kedua imam itu sudah kenal saya. Sudah saya anggap kakak beradik. Jadi waktu ada lagi yang di apa itu sudah saya anggap kakak. Tidak. Saya kaget lagi sama Tapi karakter. kalau itu yang baru, contohnya ada pegawai yang dipindahkan dari sana, begitu dia ditempatkan Di sini tidak merasa ya. culture shock mungkin sama ininya. Jadi saya tidak, saya anggap enjoy aja. Kalau saya tidak suka, saya lari, saya titik semua saya keluar, sampai saya kasih. Kalau itu betul saya tangani, kalau tidak saya tidak, saya tolak. Tidak banyak berbicara Nah, Pak ya. Iya, iya. Selanjutnya Bapak, bagaimana upaya Bapak sebagai seorang lurah dan RW dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia di lingkungan? Realisasinya Pak, contohnya. Iya. Rasa apa? Rasa cinta tanah Rasa air. cinta tanah Wujud air. cinta tanah air di lingkungan Itu di sini. mungkin pernah ada mengadakan lomba 17 Agustus sebagai memeriahkan. Kalau di sini dulu setiap tahun ada. Kalau di Tata ini kan masuk CRT ada deh. Ada masuk CRT ada perlombaan. Seluruh itu lah rata-rata ada untuk perlombaan dia. Waktu saya lurah itu ada. Tapi sekarang nampaknya tidak ada lagi kena kondisi ekonomi. Tidak mungkin perlu. Saya support juga. Kalaupun tidak sedikit bantu sedikit, tidak sepenuhnya kan sedikit. Saya tetap berkoordinasi dengan RT supaya kegiatan yang namanya perlombaan itu tetap dilaksanakan. Walaupun bagaimana caranya, kalau bisa saya bantu, kalau tidak, tidak. Itu. Itu mungkin kalau kita memeriahkan 17 Agustus kan kita juga ikut merasakan arti Ya, perjuangan, perjuangan. menghormati jasa para pejuang kita. Selain itu mungkin gotong royong pernah diselenggarakan Pernah di sekali sini, atau di sini di gotong royong, kemudian di Teratai itu di Teratai dalam itu. Kalau itu di tiap hari Jumat kami tetap gotong royong di kantor. berarti kan yang kita tahu jiwa bangsa Indonesia ini jiwa gotong Gotong royong. Berarti jiwa gotong royong masih sangat tinggi di wilayah masyarakat Bapak ini ya. Tinggi. Nah, selanjutnya Bapak, menurut Bapak, bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial dalam membina warga RW agar selaras dengan nilai-nilai wawasan Nusantara? Penerapan prinsip keadilan sosial. iya. Dan Bapak menghadapi banyaknya Iya. jenis masyarakat Bapak. Kalau itu keadilan sosial itu kan di sini hampir mirip lah yang namanya bantuan sosial. Nah itu pertama saya koordinasi dulu dengan RT karena itu kan RT yang tahu kondisi warganya. Iya. Dari situ saya langsung ini orang dari sana langsung panggil RT semuanya ada rapat. Setelah itu baru kita minta datanya berapa yang setelah itu baru karena sifatnya kelurahan itu lurah atau kelurahan lah itu hanya menyalur tidak ada menentukan. Makanya saya panggil RT, saya minta datanya, saya lanjutkan ke camat atau ke dinas terkait yang menangani. Berarti Bapak juga butuh sekali bantuan dari RT ya. Ya, Benar karena- kata Bapak tadi karena RT yang mengenal Nah, warga-warga warganya. sekitarnya. karena RT itu perpanjangan tangan kami ke warga. Iya, Nah, makanya diadakan ketua RT itu. Nah, kalau itu kami lah langsung karena sejak ada Permendagri itu yang mengatur sudah lurah RW, sudah RW baru RT. Itu jenjang. Kalau di dusun, kalau di desa kepala desa, kadus, baru RT. Kalau di kelurahan
lurah, RT, baru RW. RW baru RT. Nah, itu bedanya RT Lurah lurah sama dengan desa. desa. Berarti wujudnya tuh seperti bantuan sosial itu kayak Iya. BLT gitu berarti Pak ya? Ya sama. Oh. Pokoknya yang namanya bantuan itu Oh. tidak bisa lurah menentukan, karena dia hanya bersifat apa? Meneruskan dari yang Dari bawahannya laporannya apa, bapaknya menentukan iya atau tidaknya gitu misalnya. Tidak. Oh. Dari kalau yang menentukan warga itu tetap RT itu yang menentukan. Setelah ada ini kata RT sudah kami terima, kami teruskan ke dinas instansi yang mempunyai bantuannya macam-macam tuh. Kalau masalah ini UKM ke dinas pendidikan. Kalau bantuan sosial dinas sosial macam-macam. Nah, tergantung dinas yang mempunyai bantuan itu. Pernah nggak Pak di masyarakat Bapak ini selama Bapak menjabat sebagai lurah dan RW kemarin tuh ada pertikaian antar warga Bapak ini? Pernah? Contohnya apa Pak? Dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan Dulu pernah tersebut? saya di Teratai Dalam tuh pertikaian antara tetangga lah. Itu masalah limbah rumah tangga. Limbah yang dari sini tuh lewat ke depan rumah dia. Nah, saya tidak bisa sendirian. Saya panggil Babin Kantipmas polisi, saya panggil Babinsa, saya panggil RT, saya panggil RW, duduk bersama. Setelah itu baru turun ke lapangan untuk lokasi. Saya mediasi. Nah, so ada 2 kali mediasi, nampaknya tidak juga mampu. Setelah itu saya dekati tokoh masyarakat. Nah, saya minta tolong bantu itu tidak baik, karena kamu ribut sama kamu lah. Satu ruang lingkup. Iya, dekat-dekat tetangga. Jadi kalau besok, karena sudah solusi ini air limbahnya itu kan bocor. Ini tolong tempel, saya kasih duit. Tolong tempel pakai semen. Nah, ini duit, silakan tempel. Jangan lagi dia merembes. Nah, alhamdulillah itu bisa. Setelah saya dekati minta bantuan tokoh masyarakat ada di situ, mau dia damai. Jadi sudah teratasi. Sudah teratasi. Terus cuman itu yang ada di waktu saya menjabat hilang. Ketika ini hari Jumat saya punya panggil, sudah saya telepon polisi Mas Babinsa, mari sama-sama dengan perangkat kelurahan ke rumah orang. Dari sini sih, alhamdulillah dia mau. Setelah saya mediasi, dia saya dekati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, dan Pak Imam, yang ditubuhkan, yang dianggap yang disegani, itu disegani di kita itu, dia mau menerima usulan itu. Selesai. Terus yang selanjutnya yaitu sejauh mana pentingnya pemahaman wawasan Nusantara bagi masyarakat di tingkat RW dan bagaimana cara Bapak mengedukasi warga tentang hal tersebut? Penting, memang penting. Pentingnya pemahaman. Cuman untuk mengedukasi itu belum pernah. Belum pernah mendapatkan yang beredukasi secara langsung Pak ya. Kalau penting tuh penting pemahaman. Karena itu merupakan salah satu syarat untuk persatuan dan kesatuan. Kalau persatuan tuh di sini telah adakan yasinan. Itu kan Rutin yasinan itu Pak. yasinan setiap sekali seminggu melakukan terus yasinan di sini. Disitulah karena itu ada hal yang perlu disampaikan di yasinan. Karena untuk rapat keluarga ini tidak mungkin, tempatnya tidak ada, dulu waktunya tidak ada. Jadi waktu yasinan itulah kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, sampaikanlah di warga. Yang hadir itu rata-rata bapak itu hadir semua untuk
biasanya. Itu dengan adanya yayasan itu juga mempererat rasa kesatuan betul. di masyarakat sini ya Pak, di Teratai Mas khususnya. Pertanyaan selanjutnya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih peran Bapak dalam menjaga kedaulatan negara seperti mencegah terjadinya perpecahan di lingkungan Teratai ini Pak? Dan apa aja sih upaya-upaya tersebut telah diterapkan oleh Bapak dalam lingkungan Teratai ini Bapak? Kalau untuk menghindari perpecahan itu ya kita menyarankan warga terus melalui RT untuk pintar-pintar lah, karena informasi itu kan banyak masuk, terutama di sosial media. Jadi waktu kita menggunakan medsos itu kita bisa memilih, oh ini informasi yang tidak benar, akan menimbulkan bentrok atau menimbulkan kekacauan di masyarakat. Di setiap RT itu karena ada grup itu kan sering juga sering bau waktu seluruh itu ada grup RT untuk berijak lah untuk bersosial media supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah paham Pak. Kan bisa salah paham itu kan. Iya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa aja sih strategi yang Bapak lakukan dalam menghadapi potensi konflik sosial agar tetap tercipta harmoni sesuai dengan konsep kawasan Nusantara? Konflik sosial kalau di sini itulah Mungkin yang tadi udah Bapak iya, sampaikan tadi itu bukan konflik sosial, cuman di sini kemarin tak ada juga waktu di Jalan Baru itu banyak juga yang melapor masalah ini tempat minum-minuman lapor tua. lapor tua. Tidak, yang lapor tua tidak ada yang di Jalan Baru itu, yang RT 23. Kalau ya, kamu tak kenal, tahu tak RT 23? Jalan Baru itu Solok Mulia ada tikungan tuh ada RT 23, lalu ada bapak tuh lah meninggal juga. Dia tuh minum-minuman juga, jual minum-minuman juga. Kemudian kalau ada wanita yang di bawah itu diinginkan juga. Saya pertama minta informasi dari kabupaten. Nah, jelas bagaimana untuk menangani itu mendekati itu ke Satpol PP, karena dia yang berwenang untuk penyelesaian perda. Setelah itu baru saya turun dengan RT, karena RT kita harus melapor ke walaupun kita lurah, kita harus melapor ke RT. Ya, nah, RT kita mediasi, kita datang baik-baik, kita mediasi. Setelah itu masih juga ada juga laporan dari masyarakat. Saya minta laporan secara tertulis. Jadi itu dasar saya melapor ke camat, karena atasan saya camat. Camat ini melapor ke dinas sosial, pertama ke bupati melalui PPP, ke Penegak Perda, dan tembusannya ke dinas sosial. Itu upaya yang saya lakukan. Berarti selama ini ada di sini semua kayak gitu Pak ya? Sekarang tahu saya sudah belum tidak pernah lagi. Kalau kasih sering gitu. Kalau mungkin di sekitar sini aja Pak, dekat Mayang ini pernah nggak Pak ada kayak kegaduhan, bentrok antar remaja biasanya itu Pak, sering keluar malam terus nanti ada tawuran gitu. Tawuran Tidak pernah. Baik Bapak, terima kasih. Kami sangat terima kasih banyak dengan informasi yang kami dapatkan dari Bapak. Semoga Bapak nomornya sehat selalu. Makasih ya Pak. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.